halal bihalal malam ini belum saya sampaikan. Saya belum menjelaskan tentang halal bihalal ini. Halal bihalal ini sebenarnya cuma ada di Indonesia. Kalau kita di Arab Saudi atau di negara lain tidak dikenali halal bihalal. Orang Arab sendiri tidak tahu ini apa ini halal bihalal ini. Sejarahnya tahun 1948 ketika Bung Karno melihat ada pergesekan antara anak bangsa, tokoh-tokoh politik, para ulama, kemudian atas usulan Kiai Haji Abdul Wahab kemudian mengusulkan kepada Pak Soekarno supaya diadakanlah kegiatan seperti ini yang diberi nama halal bihalal. Artinya ini esensinya adalah buka pintu maaf. Sebentar saya jelaskan. Dan karena itu sesuatu yang baik, bahkan sangat baik, maka kemudian sampai hari ini kita tetap lestarikan. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya akan mulai ceramah halal bihalal ini dengan bercerita dua kisah dengan tokoh yang berbeda tapi endingnya sama. Cerita pertama, ketika salah seorang murid Imam Al-Ghazali pernah bermimpi bertemu dengan gurunya Imam Al-Ghazali. Dalam mimpinya itu sang murid bertanya kepada Imam Al-Ghazali, "Wahai guruku yang mulia, apa yang kemudian Allah mentakdirkanmu masuk surga?" Ini pertanyaan si murid kepada Imam Al-Ghazali. Dalam mimpi itu dijawab oleh Imam Al-Ghazali, "Dulu saya pernah menulis sebuah kitab," kata Imam Al-Ghazali. "Di sela-sela saya menulis sebuah kitab, saya punya tinta tercecer." Ya, jadi saya gambarkan sedikit. Dulu itu pulpennya orang tidak seperti sekarang. Dulu pulpennya orang itu dicelup dulu di tinta, baru ditulis. Dicelup di tinta, baru ditulis. Kata Imam Al-Ghazali, "Di sela-sela saya menulis sebuah kitab, saya punya tinta tercecer. Dan ceceran tinta saya itu, datanglah seekor lalat menghisapnya. Dan saya biarkan lalat itu menghisapnya sampai dia kenyang dengan penuh rasa kasih sayangku." Saya garis bawahi kata penuh kasih sayang. "Dan karena itulah aku ditakdirkan oleh Allah masuk surga." Masya Allah. Bersedekah kepada seekor lalat, hewan yang hina dina, dibenci orang, tidak disukai orang, bisa mengantarkan masuk surga karena sebuah kasih sayang. Cerita yang kedua, seorang pelacur ketika dia pulang ke rumahnya, di tengah jalan dia bertemu dengan seekor anjing yang hampir mati kehausan. Dengan rasa penuh kasih sayang sang pelacur itu, dia melepaskan terompanya, sepatunya, sendalnya, dimasukkan ke dalam air dan dia beri minum kepada anjing yang hampir mati kehausan itu. Dengan rahman dan ghafurnya Allah, peristiwa itu, seluruh dosa pelacur ini diampuni oleh Allah dan Allah takdirkan masuk surga karena pelacur ini tulus bersedekah kepada seekor anjing yang hampir mati kehausan dengan penuh rasa kasih sayang. Lagi-lagi karena kasih sayang. Dari dua cerita ini, yang satunya ahli ibadah, seorang sufi Imam Al-Ghazali, yang satunya lagi seorang pelacur, tetapi endingnya ternyata dua-duanya bisa masuk surga karena sebuah kasih sayang. Kenapa Allah memberi kompensasi dengan memasukkan keduanya ke dalam surga? Ternyata Allah cemburu. Cemburu Allah. Allah tidak mau ada makhluknya yang lebih penyayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masya Allah. Dan itulah sebabnya dari 114 surah dalam Al-Quran, 113 surah semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang penuh, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan itu pula lah kenapa kemudian Nabi Sulaiman diberi mujizat mengetahui seluruh bahasa binatang, mulai dari bahasa gajah sampai bahasa semut. Itu Nabi Sulaiman tahu, bisa berdialog dengan binatang-binatang itu. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman salah satu nabi yang mempunyai rasa kasih sayang yang sangat tinggi. Saya kasih contoh, saya tunda mimbar supaya lebih besar. Itu Nabi Sulaiman digigit semut. Boleh diperhatikan, ini ada pelunggu tinju, ada dua benjolan ini satu, ini satu. Itu semut batengger di sini di antara dua benjolan ini. Digigit Nabi Sulaiman sakit. Tetap cuma Nabi Sulaiman dia cuma berdialog. Apa disampaikan Nabi Sulaiman terhadap semut? Dia berdialog dengan semut. Dia sampaikan begini sama semut. Wahai semut, bukan di sini tempatmu semut, di sini tempatmu. Dia kasih pindah itu semut karena kasih sayang. Kalau kita songono mati nih jatuh di tanah disusul dengan tulis songono. Bagaimana kita mau dekat dengan Allah, mau mencapai keridhaan Allah, hidup penuh dengan dendam, hidup penuh dengan amarah, hidup penuh dengan kebencian. Subhanallah. Dan apa yang dilakukan oleh adik-adik saya remaja Islam Masjid Bisma Al-Furqan ini adalah karena sebuah kasih sayang. Subhanallah. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, timbul pertanyaan, Ustaz, aneh itu Ustaz, bagaimana itu orang yang penuh dengan kasih sayang? Inilah malam ini saya angkat dalam surat Al-Imran 134. Mari nanti kita akan bahas ini. Saya dikasih durasi berapa waktu ini? Bisa lama sedikit? Sampai tahun. Al-Imran. Siapakah orang yang penuh kasih sayang itu? Dan apa tandanya? Apa cirinya? Pertama, Al-Imran ayat 134 menjelaskan, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang penuh kasih sayang, orang-orang yang bertakwa itu mereka yang dapat membelanjakan sebagian hartanya ke jalan Allah, baik di lapang maupun di waktu susah. Jadi kalau ada orang yang mengaku penuh kasih sayang, mengaku dirinya bertakwa tapi sedikit pelit, tidak bertakwa, tidak penuh kasih sayang, itu kalau pelit. Itu pelit paling jelek sifat. Bukan cuma Allah yang tidak suka, manusia juga tidak suka sama orang pelit. Sedangkan orang pelit tidak suka sama orang pelit. Jangan suka itu pelit, padahal dia juga pelit. Mengaku diri bertakwa tapi sedikit gigi seke, tidak roke pai puluh walaupun bohong itu. Sering-seringlah menolong, sering-seringlah membantu. Subhanallah. Satu, panjang materi. Yang kedua, wal ghadiminal ghaiz. Orang yang penuh kasih sayang itu, orang yang bertakwa itu, mereka yang dapat menahan amarahnya. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya bertakwa, mengaku dirinya penuh kasih sayang, tapi sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi, biar kucing lewat dimarah. Banyak begitu. Apalagi ibu-ibu, habis dia kerja ikannya dibumbui, dia goreng, dia taruh di atas meja, datang kucing makan, oh tunggu ngana-ngana lewat kita lapang anak. Subhanallah. Saya sering cerita di mana-mana saya ceramah, selalu saya cerita ini. Saya pernah dapat pelajaran, walaupun pelajaran ini dari orang Cina, tapi tidak bisa saya lupa. Sampai hari ini tidak bisa saya lupa. Sudah sering saya cerita ini. Satu ketika saya belanja di toko Delta Imam Bonjol, saya belanja sapu lantai. Saya tanya itu orang Cina, Ci, bagaimana caranya disapu supaya tahan dipakai, Ci? Apa sering sekali rusak? Dia kasih resep sama saya. Dia bilang, Pak, jangan sering-sering pukulkan kucing. Langsung saya tak sadar, sampai istighfar. Astagfirullah. Saya baru ingat bahwa memang rata-rata sapu hancur gara-gara itu.
Maksudnya jangan suka marah, jangan suka emosi. Dan kita ini orang Islam, saya mohon maaf ya, kita ini orang Islam sudah dituntun oleh Nabi. Saya berani mengatakan malam ini bahwa di dunia ini tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mempunyai regulasi pengaturan bagaimana memanage amarah itu yang lebih dahsyat daripada Islam. Tidak ada. Saya kasih contoh. Boleh saya bilang satu kursi ya? Saya bagus betulin. Boleh? Percaya? Coba. Nabi bilang begini. Hei umatku, kalau kamu dalam posisi berdiri begini, marah, emosi, apa kata Nabi? Pergilah kau duduk, mundur, mundur. Sudah duduk, masih marah, masih emosi, apa kata Nabi? Pergilah kau tidur, baring. Tapi minta maaf, saya tidak bisa baring. Sudah tidur ini, masih marah, masih mengamuk, masih meluap-luap. Apa kata Nabi? Pergilah kau berwudu. Subhanallah, bagusnya jalan Islam ini. Sudah berwudu, masih juga marah, masih juga emosi. Apa kata Nabi? Pergilah kau sholat. Teratur sekali ini ajaran. Cuma kita ini orang Islam yang tak balik-balik mengamalkannya. Tak balik-balik kita. Nabi bilang kalau berdiri marah duduk. Kita tak balik. Sementara duduk marah langsung berdiri. Melawan kau. Coba pernah kita ingat-ingat itu. Pernah dilakukan? Insya Allah. Dan saya ingin mengatakan malam ini, dalam hal pembinaan emosional ini, mulailah dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Jangan terlalu banyak berharap negara ini, bangsa ini, daerah ini akan damai, penuh kasih sayang. Kalau di rumah tangga masing-masing sudah hancur-hancuran. Sisi di piring terbang, sisi di sendok terbang. Banyak orang di rumahnya begitu, banyak. Rumahnya dia bikin seperti kebun binatang. Ya, sisi dikit anjing, daddy, setan. Hey, anaknya kasihan datang bye-bye balapor dari sekolah. Mama, tadi mama saya matematika dapat 5. Bodoh banget kita sama dengan bapakmu. Karena ada kata-kata yang lebih baik, lebih lembut, lebih mendidik, lebih edukatif. Bisa nggak contoh-contoh? Saya kasih juga contoh. Mama, tadi mama saya matematika dapat 5. Oh, bagus itu nah. Dulu mama dapat 3. Karena mama belajar, mama bisa dapat 7. Kalau kau itu belajar, nah kau bisa dapat 9. Keren. Ini tidak bodoh sama nih bapak. Masih emosi, masih sungkur rara, datang juga suaminya. Mama bikin kopi dulu deh. Bikin sendiri saya sebesar. Allah. Kadang-kadang dia bikinkan juga kopi suaminya tapi tidak ikhlas. Dia tidak masak. Dia cuma finish dispenser. Baru 70 derajat dia sudah siram kopi. Akhirnya ampasnya naik. Begitu suaminya minum, mereka cuma ditulis. Dari semua suami di warkop sama aweng di Palu 300 derajat mendidih terus air, narasa pakai susu lagi. Jangan marah. Inilah orang yang penuh dengan kasih sayang. Saya ada pengalaman yang sangat menarik, mudah-mudahan bisa menjadi inspiratif lah. Satu ketika saya jalan-jalan di Jogja, saya singgah sholat di Masjid Agung di Alun-Alun. Begitu saya keluar dari Masjid Agung, saya putar kiri begini, ternyata Malioboro, aku dekat itu alun-alun dengan Malioboro begini. Begitu saya masuk di Malioboro, saya lihat ke Marbella, kejuru-juru dia, agak lagi sedikit. Begitu dia belok, dia senggol mobilnya orang. Memang cuma lecet sedikit itu mobil. Ini yang menarik, ini yang sopir yang punya mobil, mungkin orang kaya dan baik hati. Dia cuma senyum saja. Iya. Saya dapat juga kejadian yang sama di pasar tua di Ujuna, di Palu. Mau aku senggol oto dengan dokar. Belum disenggol dokarnya, sudah bataria tukang dokar. Apa dia bilang? Rumba be ku camboy. Allahu Akbar. Coba kau tak pernah ada cambuk.
Padahal Islam itu agama rahmat, agama kasih sayang. Janganlah itu ada yang penuh kasih sayang. Subhanallah. Dua. Yang ketiga, cirinya orang yang penuh dengan kasih sayang, mereka yang dapat memaafkan orang lain.